Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, balik lagi ya ke channel kakak. Hari ini kakak mau menjelaskan dan juga membahas latihan soal tentang Pythagoras dan juga lingkaran ya, matematika kelas 8. Nah, sekarang kita langsung mulai aja ya untuk untuk pembahasannya. Oke. Nah, ini oh ya, ini khusus untuk materi ini nanti akan kakak bagi menjadi beberapa part supaya videonya nggak terlalu panjang. Jadi kalian bisa nonton secara lengkap, mudah-mudahan kalian bisa ngerti ya. Oke, lanjut. Langsung aja kita mulai. Ini nomor 1. Dennis bersepeda dari rumahnya ke rumah Ali. Jalan yang biasa ia tempuh ditutup karena ada hajatan. Dennis melintasi jalan lain. Dari rumahnya, Dennis mengambil lintasan ke arah utara sejauh 100 meter, lalu ke arah barat 120 meter, dan ke arah selatan sejauh 260 meter. Jarak antara rumah Dennis dan Ali adalah, jadi sebelum ini kalian mesti tahu dulu ya, arah utara itu kemana, arah selatan itu kemana, dan arah barat itu kemana. Jadi ini kalau misalkan menggunakan mata angin kan ada 4 gini ya. Yang sebelah kiri ini adalah arah barat, yang atas ini utara, yang kanan ini timur, yang bawah ini selatan. Kayak gini. Nah, sekarang kita baca lagi nih soalnya ya. Yang pertama kan Dennis mengambil lintasan ke arah utara sejauh 100 meter. Utara itu kan ke atas ya. Berarti kita bikin misalkan kayak gini nih ya. 100 meter. Nah, misalkan kayak gini. Terus kita namain ini 100 meter. Kita kasih tanda. Nah, terus ke arah barat sejauh 120 meter. Barat itu kan ke arah kiri ya. Berarti ke kiri kurang lebih 120 meter. Misalkan kayak gini. Ini 120 meter. Misalkan kayak gini ya. Terus ke arah selatan 200 berapa tuh 260 meter. Selatan itu kan ini ke arah bawah ya. Berarti dia ke arah bawah kurang lebih 260 meter. Misalkan 260 meter misalkan segini ya. 260 meter. Nah, jarak antara rumah Denis dan Ali adalah, nah ini kan rumah Denis ya. Ini rumah Ali. Kita namain dulu ini Denis. Ini Ali. Nah, jadi biasanya Dennis lewat jalan yang biasanya ke sini lebih dekat, cuma karena ini ada hajatan, jadi jalan ini ditutup, jadi Dennis muter ke sini 100 meter, ke kiri 120 meter, dan ke arah selatan 260 meter. Nah, ini adalah jarak sesungguhnya antara rumah Dennis sama rumah Ali. Nah, ini kan kalau misalkan kita mau tahu ini berapa meter, ini kan bisa kita menggunakan rumus Pythagoras ya kan. Kalau kita tarik garis seperti ini akan jadi segitiga siku-siku. Cuma ini segitiganya kebalik aja, ya kan? Nah, siku-sikunya di sini. Nah, untuk cari tahu ini jaraknya berapa, kita harus tahu dulu. Pertama, panjang ini dan panjang ini. Kedua sisi ini ya. Nah, sisi ini kan panjangnya sama dengan yang atas ini. Berarti ini panjangnya adalah 120 meter. Nah, sekarang tinggal yang ini. Kalau ini berarti adalah panjang ini dikurang panjang yang ini, ya kan? Dapatlah panjang yang ini. Nah, panjang ini totalnya 260, dikurang panjang ini kan sama dengan panjang yang sebelah sini kan, yang sebelah kanan. Berarti 260 dikurang 100, berarti panjang ini adalah 160. Ya kan? Nah, udah dapet lah. Kalau misalkan kalian mau gambar lagi supaya lebih jelas, boleh gambar kayak gini biar apa namanya? eh kalian tahu biar lebih gampang gitu ya. Nah, yang ini kan panjangnya sama kayak ini tulisnya 120. Ini 120 meter. Yang ini 160 meter. Nah, yang ini berapa? Kita tanyakan. Nah, kalau untuk mencari sisi miring, ya kan, ini kan jarak rumah Denis dan ke rumah Ali ya. Berarti kita tulis aja nih jaraknya, berarti jarak sama dengan, kalau sisi miring ini yang dicari berarti rumusnya ditambah ya, rumus Pythagorasnya akar dari ini kuadrat 160 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Nah, dapatlah nanti hasilnya adalah
Nah, 160 kuadrat hasilnya adalah 25.600. Ini, bentar, ini lagi. Nah, hasilnya adalah 25.600, 25.600 ditambah 120 kuadrat adalah 14.400. Nah, ini kita tinggal tarik garis. Kita lanjutkan sama dengan, berarti hasilnya kalau ditambah adalah 40.000. Nah, akar dari 40.000 adalah 200. Berarti jarak antara rumah Denis ke rumah Ali adalah 200 meter. Selesai. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nah, nih. Jarum panjang sebuah jam dinding bergerak dari pukul 8.15 sampai 8.32. Lintasan ujung jarum panjang berbentuk, nah, ini lintasan ujung jarum panjang ini namanya apa? Jadi ini kakak ilustrasikan ya, misalnya ini jarum panjang. Misalkan ini jam, sorry. Ini jam 12. Ini jam 12. Jam 3, jam 6, jam 9. Berarti kan kalau jam 8 di sini ya. Nah, kalau jam 8 kan di sini. Kalau misalkan 8:15, kalau 8:15 kan jarum pendeknya ke sini, jarum panjangnya di sini 8:15. Nah, 8:15 menjadi ini 12, 3, 6, 9. Menjadi 8:32. Kalau 8:32 itu berarti jarum panjangnya ke angka 8. Terus kalau 30 kan jarum pendeknya ke angka 8, sorry. Kalau lewat 30 kan jarum panjangnya ke angka 6. Tapi kalau lewat 32 berarti dari 6 lewat dikit gitu ya. Nah, kayak gini kurang lebih. Nah, yang tadinya jarum panjangnya ke sini, jadi ke sini. Nah, yang tadinya kan jarum panjang awalnya ke sini kan. Jadi ke sini. Nah, ini lintasan ujung jarum panjang. Berarti lintasan jarum panjangnya dari angka 3 ke angka 6. Nah, ini kan ujung jarum panjangnya membentuk seperti ini ya. Nah, ini kalau dalam lingkaran namanya apa? Kalau ujung yang melengkung ini dalam lingkaran, ini namanya busur. Ya, berarti ini namanya busur, membentuk busur lingkaran. Loh. Nah, membentuk busur lingkaran. Selesai. Jadi kalian mesti tahu ya bagian-bagian lingkaran. Kakak jelasin sedikit ya yang kakak ingat kalau bagian lingkaran itu kan kalau juring itu yang membentuk seperti pizza kayak gini nih. Nah, kayak potongan pizza, ini juring nih. Ini juring. Kalau busur itu misalkan kayak gini. Kalau busur itu dia yang melengkung. Yang melengkung ini nih, ini namanya busur. Nah, ada lagi namanya tali busur. Kalau tali busur itu misalkan kayak gini. Nah, ditarik garis antara ujung ini dengan ujung ini. Nah, ini yang lurus ini adalah tali busur. Jadi ini tali busur, ini juring. Nah, nanti yang lain-lainnya kalian bisa baca aja dari buku ya. Oke, lanjut. Kita langsung aja ya. Nah, ini dia. Perhatikan gambar berikut. Jika pada gambar di atas panjang busur Peggy adalah 27. Nah, busur itu kan ini nih. Nih, berarti busur Peggy nih yang ini nih. Dia panjangnya 27 cm. 27 cm. Dan sudut POQ, nah sudut ini, nih sudut ini, lebar sudutnya adalah 60 derajat. 60 derajat. Keliling lingkaran. Nah, oke. Kalau keliling lingkaran kan dari sini terus ya kan sampai misalnya titik awalnya ke sini berarti mengelilingi terus sampai ke sini lagi. Ini berapa keliling lingkarannya ya kan? Jadi kalau ini 60 derajat, kalian mesti tahu dulu satu keliling lingkaran itu totalnya adalah
360 derajat. Ya kan? Ini kan baru 60 derajat. Supaya mengelilingi 360 derajat, berarti 60 derajat ini dikalikan dengan titik-titik supaya jadi 360 derajat. Nah, titik-titik ini kan berarti kan 60 derajat harus dikali dengan 6. Biar hasilnya 360 derajat, ya kan? Nah, harus dikali sama 6. Nah, berarti kalau ini dikali 6 supaya dapat satu keliling lingkaran, berarti ini juga si busurnya ini dikalikan 6. Berarti 27 cm juga dikalikan 6 supaya membentuk satu keliling lingkaran full. Ya. Nah, sekarang bentar. Aduh. Oke. Sekarang kalian bisa hitung. 27 kali 6. 7 kali 6, 42, 4. 6 kali 2, 12, tambah 4 jadinya 16. Nah, berarti hasil dari 27 kali 6 adalah 162 cm. Berarti satu keliling lingkaran ini adalah 162 cm. Oke, kalian ngerti ya? Lanjut. Nah, ini keliling lingkaran yang berjari-jari 35 adalah, jadi dia ngasih tahu nih jari-jarinya. Tulis nih yang diketahui. Diketahui jari-jarinya, jari-jari itu kan R ya. Jari-jarinya adalah 35 cm. Kelilingnya ini berapa? Kalau yang ditanyakan keliling kan, kalau jawab. Keliling lingkaran itu kan rumusnya 2 pi R, ya kan? Berarti 2 dikalikan dengan, kita lihat dulu nih sama R-nya. Pi itu kan ada 2 ya. Pi itu ada 3,14 atau bisa juga pakai 22/7. Kalau misalkan jari-jarinya ini adalah angka yang bisa dibagi sama 7, berarti kalian bisa pakai 22/7. Nah, kebetulan 35 ini bisa dibagi sama 7 kan? Berarti kita pakai 22/7. Pi-nya pakai 22/7 dikali R-nya 35. Nah, ini bisa dicoret nih sama 7. 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Nah, 5 dikali 2 kan 10 ya? 10 dikali berapa nih? 22 berarti 220. Satuannya 220 cm. Berarti keliling lingkarannya adalah 220 cm. Oke, lanjut. Ini ada soal lanjutan. Luas sebuah lingkaran adalah 616. Keliling lingkaran tersebut adalah luas. Jadi yang diketahui di sini adalah luasnya ya. Luasnya adalah 616 cm persegi. Yang ditanyakan adalah keliling. Ya kan? Nah, balik lagi. Kalau untuk ngitung keliling itu kan rumusnya 2 kali pi kali R. Berarti kalian harus tahu nih R-nya berapa, ya kan? Berarti kita hitung dulu. Jawab di sini. Berarti kita hitung dulu dari luasnya ini. Kalau luas itu kan rumusnya pi R kuadrat, ya kan? Kita hitung luasnya itu 616. Tulis 616 sama dengan pi R kuadrat. Nah, ini pi-nya kita bisa pakai yang 22/7. Bentar. Kenapa? Karena ini kan kalau misalkan 600, di sini lanjut ya. Misalkan 616 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. Karena kan kalau 22/7 pindah ke sini, jadi nanti 616 dikali 7/22 sama dengan R kuadrat. Kayak gini kan. Kalau dia pindah ke sini, yang penting 616-nya ini bisa dibagi sama 22. Kalau misalkan 616-nya tadi nggak bisa dibagi sama 22, jadi pakainya 3,14. Nah, kebetulan 616 dibagi sama 22 ini hasilnya adalah 28. Nah, 28 berarti R kuadratnya ini kita pindahin R kuadratnya ke sini, kakak ganti tulisannya. Jadi tinggal 28 dikali sama 7, hasilnya adalah 196. Berarti R-nya itu adalah akar dari 196. Kalau nggak salah akar dari 196 itu
14 ya kalau nggak salah. Sebentar. Iya, 14 betul. Akar dari 196 adalah 14. Nah, lanjut. Ini udah dapat kan R-nya 14. Kita lanjut. Sekarang yang ditanya, balik lagi. Yang ditanya itu kan keliling ya. Keliling itu kan rumusnya tadi 2πr. Berarti 2 dikali 22 per 7. Sorry, 22 per 7 dikali R-nya itu 14. Nah, ini 14 bisa dibagi sama 7, hasilnya 2. Berarti 2 kali 22, 44, dikali 2 hasilnya adalah 88. 88 cm. Selesai, berarti kelilingnya adalah 88 cm. Oke, kita lanjut lagi. Soal terakhir ya? Oh enggak, masih ada 2 lagi. Oke, lanjut. Sebuah roda berputar sebanyak 2000 kali dan dapat menempuh jarak 5024 meter. Luas penampang roda tersebut dengan pi 3,14 adalah, nah ini enak nih, di soal pi-nya udah dikasih tahu. Oke, kita lanjut aja ya. Biasanya ini meter kita ubah dulu jadi sentimeter. Berarti yang kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui di sini total jaraknya adalah 5024 meter. Nah, ini kita ubah ke sentimeter jadi 5024, masukin angka 0 2 kali, sentimeter. Nah, terus setelah itu yang ditanya adalah luasnya ya, L. Nah, kalau nyari luas, nih luas itu kan rumusnya pi R kuadrat. Jadi lagi-lagi kita harus nyari R-nya dulu nih, jari-jarinya. Oke. Nah, ini kan dia kan udah berputar sebanyak 2000 kali. Berarti 2000 dikali sama keliling, ya kan? 2000 kali dia ngelilingin rodanya itu, ya kan, berputar sebanyak 2000 kali. Dia jarak yang ditempuh adalah 5024. Tadi kan kita ubah ke sentimeter ya, 502400 cm, kayak gini. Nah, berarti kelilingnya itu adalah 502400 dibagi sama 2000. Hasilnya adalah 502400 dibagi sama 2000. 502400. Oke, hasilnya adalah 251,2 cm. Nah, ini kelilingnya. Nah, sekarang keliling itu kan rumusnya adalah 2πr, ya kan? 2πr hasilnya 251,2 cm. Berarti R itu adalah 251,2 dibagi sama ini 2pi. Nah, hasilnya 251,2 per, tadi kan pi-nya 3,14, ya kan? 3,14 dikali 2 hasilnya adalah 6,28. Kita hitung, dibagi sama 6,28. Hasilnya adalah 40. Nah, ini dapat nih jari-jarinya 40 cm. Nah, setelah itu, balik lagi. Udah dapat jari-jari, yang ditanya apa? Luas kan? Berarti, hitung menggunakan rumus luas. Luas itu pi R kuadrat. Pi-nya pakai 3,14 dikali sama R-nya 40 dikali 40. Hasilnya adalah 5024 cm persegi. Nah, ini hasil dari luas dari penampang rodanya adalah 5024 cm persegi. Selesai. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya.
Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 5 dan 3 cm. Jarak kedua pusatnya 10 cm per 10 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah, nah jadi ini nih, ada lingkaran besar sama ada lingkaran yang lebih kecil. Ya kan? Nah, ini pertama, lingkaran yang besar jari-jarinya adalah 5 cm. Nah, lingkaran yang kecil ini jari-jarinya adalah 3 cm. Jarak antara kedua pusat, berarti jarak dari pusat ini ke sini, nah sampai pusat ini, jaraknya adalah 10 cm. Ini 5 cm nih, kakak gambar lagi ya di sini. Nah, oke. Nah, dia nanya garis singgung persekutuan dalam. Kalau garis singgung persekutuan dalam kan kayak gini nih. Nah, ini sorry ya, ini agak nggak lurus. Nah, kayak gini, ini garis singgung persekutuan dalam. Jadi rumusnya, garis singgung persekutuan dalam adalah, garis singgung persekutuan dalam itu disimbolkan dengan huruf D, ya kan? Biar gampang aja, D itu artinya dalam. Kalau L itu luar. Rumusnya itu adalah akar dari S kuadrat dikurang jari-jari yang besar ditambah dengan jari-jari yang kecil dikuadratkan. Kayak gini. Ini kalau persekutuan dalam. Kalau persekutuan dalam ini rumusnya ditambah. Kalau persekutuan luar ini tinggal diganti jadi dikurang. Ya, tapi yang ini selalu kurang, selalu minus. Oke? Sama dengan, kita lanjut. Nah, ini kakak kasih keterangan dulu ya di sini. D itu adalah garis persekutuan dalam. R itu jari-jari yang besar. R yang ini adalah jari-jari yang kecil. Nah, udah habis. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini S-nya. S itu adalah jarak kedua pusat lingkaran ya, kedua pusat. Oke. Lanjut. Nah, ini akar kita hitung pelan-pelan. S itu kan tadi adalah jarak kedua pusat. Jarak kedua pusatnya ini 10 cm, berarti masukin 10 kuadrat dikurang R jari-jari yang besar ya kan. Jari-jari yang besarnya ini kan ada 5 sama 3. Berarti jari-jari yang besarnya 5. 5 ditambah dengan jari-jari yang kecilnya adalah 3. Lalu dikuadratkan. Sama dengan akar 10 kuadrat itu 100 ya. 100 dikurang. Ini ditambah dulu, hitung dulu di dalam baru dikuadratin. Berarti 5 tambah 3 itu kan 8. Ya kan, 8 kuadrat itu adalah 64. Berarti akar 100 dikurang 64 adalah 36. Akar dari 36 adalah 6. 6 cm. Berarti jarak persekutuan dalam ini dia adalah 6 cm. 6 cm. Nah, selesai ya. Ini selesai part satunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut untuk part-part selanjutnya supaya kalian makin paham. Kalau misalnya kalian nggak paham, kalian bisa ulang-ulang videonya sampai kalian paham ya. Atau kalau ada yang mau ditanyain boleh juga tulis di kolom komentar, dan juga saran, kritik, dan segala macam boleh tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.